warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Sintua dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang bab 7 alasan penghapus pidana. Yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Adidaryandi SMH. Itu lanjutnya adalah tentang alasan pembenar. Yang minggu lalu alasan pembenar umum, lalu yang selanjutnya adalah alasan pembenar khusus. Yang terdiri dari yang pertama yaitu dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. Namun di Indonesia, pasal tersebut sudah dihapuskan atau sudah tidak berlaku lagi. Namun, jika dasar alasannya adalah karena olahraga, maka diperbolehkan. Contohnya adalah pertandingan tinju, silat, karate, atau taekwondo, dan lain sebagainya. Karena ada asas yang menyimpanginya atau ada asas yang memperbolehkannya, yaitu asas voluntas injuria, di mana asas itu adalah asas perjanjian untuk saling menyakiti. Lalu yang kedua adalah pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pada yang diatur pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Pencemaran di sini adalah pencemaran nama baik. Lalu yang ketiga ada yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atau hal yang dituduhkan yang diatur pada pasal 314 KUHP. Lalu ada alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu ada 3, yaitu hukum disiplin, yang kedua kewenangan jabatan, yang ketiga ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Lalu yang terakhir yaitu alasan pemaaf, yaitu alasan yang menyediakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yaitu dibagi menjadi 3, alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama yaitu alasan pemaaf umum yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab yang diatur pada pasal 44 KUHP, yaitu yang dianggap jiwanya cacat. Lalu yang kedua, daya paksa dalam arti sempit pada pasal 48 KUHP. Yang ketiga ada bela paksa yang melampaui batas yang pasal 49 ayat 2 KUHP, dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Yang kedua yaitu alasan pemaaf khusus. Yang pertama yang terdiri dari mempersiapkan atau membaca perubahan ketatanegaraan dalam arti umum yang diatur pada pasal 110 ayat 4 KUHP, seperti contohnya kampanye. Lalu yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pada pasal diatur 163 ayat 2 KUHP. Lalu yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu yang diatur pada pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami istri yang diatur pada pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang kelima ada insubordinasi tidak jadi yang diatur pada pasal 464 ayat 7 KUHP. Lalu yang terakhir yaitu alasan pemaaf di luar undang, yaitu ada 2. Dari 2, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan yang kedua alasan penyediaan pidana putatif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Maaf karena banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.